mereka. Tapi kalau di kitab-kitab lain, di tafsir lain, syuhada itu artinya hukama, artinya fusoha. Panggil orang-orang yang ahli bahasa di antara kalian. Panggil orang-orang cerdas di antara kalian untuk bekerja sama dengan kalian, membuat satu surat yang sepadan saja. Min dunillahi ay ghairihi litu'inakum, minta bantuan kepada selain Allah agar bisa bekerja sama. In kuntum shadiqin fi anna Muhammadan qalahu min indi nafsihi. Jika kalian benar, jika anggapan benar, jika kalian bisa mendatangkan satu surat saja, maka kami mengakui kebenaran kalian bahwa Nabi Muhammad hanya mengarang-arang saja. Itu kalau kalian bisa mendatangkan satu surat saja. Faf'alu dzalika fa innakum arabiyyun fusaha mithluhu. Kenapa? Lakukan saja. Kenapa? Kalian loh orang-orang Arab yang fasih. Kalian loh orang-orang Arab yang ahli sastra, dan juga mirip-mirip dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang Arab. Kalian juga orang Arab, sama-sama orang fasih. Bedanya malah bahkan Nabi Muhammad itu terkenal ummi. Meskipun Nabi Muhammad cerdas, tapi Nabi Muhammad itu tidak pernah berguru, tidak pernah sekolah, tidak pernah mempelajari apapun. Maka Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Beda dengan orang-orang cerdas pada zamannya, orang-orang sastrawan pada zamannya bisa nulis dan bisa membaca. Kanjeng Nabi niku loh dengan tidak pernah belajar sastra, tidak pernah berguru pada siapapun, bergurunya pada malaikat Jibril tok. Iku bisa mendatangkan dalam tanda kutip karya yang sangat luar biasa, bisa mendapatkan wahyu yang tidak tertandingi bahkan oleh karya-karya ahli sastra pada zamannya. Yang pernah kita jelaskan bahwa mukjizat niku mirip-mirip dengan hal hebat pada zamannya. Kalau pada zaman Nabi Musa, hal yang hebat adalah hal-hal yang supranatural, yang kesaktian, keajaiban, atau sihir-sihir. Kan banyak penyihir-penyihir Fir'aun. Maka saat itu juga Nabi Musa pun juga diberi kekuatan supranatural, kekuatan kesaktian. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Begitu pula dengan nabi-nabi sebelumnya, hal-hal yang hebat pada zaman itu, para nabi pada sebelumnya, para rasul sebelumnya diberikan mukjizat yang bisa mengalahkan hal-hal hebat pada zamannya. Dan ketika Nabi Muhammad niki, hal yang hebat dan paling dibanggakan adalah kecerdasan, keilmuan dan keindahan sastra karya-karya mereka. Ada kejuaraan lomba sastra setahun sekali diikuti per kabilah. Karya yang terbaik akan dipajang di Ka'bah. Niku namanya Mu'allaqat Sab'ah. 7 karya terbaik niku dipajang di Ka'bah dan membawa nama baik sebuah kabilah. Kabilah ini menang, sastranya terbaik di antara orang-orang Arab seperti itu. Maka dari itu Nabi Muhammad pun datang membawa mukjizat yang bisa mengalahkan karya-karya sastra orang-orang hebat pada zamannya. Meskipun Al-Quran tidak sebatas mukjizatnya tidak sebatas karya sastra saja. Mukjizatnya dalam segala bidang. Walamma ajazu an dzalika, ketika mereka telah gagal, telah gagal untuk mendatangkan satu surat saja, qala ta'ala fa illam taf'alu ma dzukira li'ajzikum, jika kalian tidak mampu untuk melakukan tantangan itu karena kelemahan kalian, walan taf'alu, pakai lafadz lan, walan taf'alu, dan tidak akan bisa, tidak bakal kalian mampu untuk menandingi dzalika abadan, walan taf'alu dzalika abadan. Abadan itu selama-lamanya. Mukjizat yang bersifat selama-lamanya niku Al-Qur'an. Tantangannya bersifat selama-lamanya. Jika mukjizat-mukjizat pada zaman dahulu niku bersifat temporer, bersifat terikat dengan waktu. Yang sering saya ulangi bahwa yang menyaksikan mukjizat Nabi Musa, orang-orang Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa, yang bisa menyaksikan langsung yang orang-orang yang menghadiri kejadian itu, kejadian ketika Nabi Musa merubah tongkatnya menjadi ular. Orang yang menyaksikan mukjizatnya Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar, ya orang-orang yang hadir pada proses pembakaran itu. Orang-orang yang menyaksikan kemegahan kerajaan Sulaiman, ya orang-orang yang hidup pada zaman itu.
Tapi untuk Nabi Muhammad, untuk Al-Quran tidak. Walan taf'alu dzalika abadan.